Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya, karena kebaikan dan segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Kesempatan di hari yang baru ini kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami, sampai pada saat ini. Kembali kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-20. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Wahyu 20 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara dikasihi Tuhan, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK biasanya menjadi syarat dokumen yang harus diberikan pada saat melamar pekerjaan di sebuah perusahaan dan juga untuk mendapatkan beasiswa. Selain itu, SKCK juga diperlukan untuk mengurus visa bagi yang akan tinggal di luar negeri. Melalui SKCK, data perilaku seseorang di hadapan hukum tercatat dan diterangkan oleh pihak yang berwajib. Setiap negara mempunyai catatan tentang kelakuan seseorang, terlebih khusus apabila ia terlibat tindak kejahatan atau tindak kriminal tertentu. Dan ini akan menjadi pertimbangan untuk menolak atau menerima seseorang untuk masuk ke sebuah negara atau untuk menerima seseorang bekerja di sebuah perusahaan. Dalam sistem hukum dan aturan di dunia ini, kita sudah dapat melihat adanya penyaringan terhadap seseorang yang hendak diterima di sebuah institusi atau negara. Dan hal ini menggambarkan tentang adanya penyaringan di sorga terhadap siapapun yang berhak masuk dan yang tidak. Terkadang ada pandangan bahwa Tuhan yang penuh kasih itu akan menerima semua orang tanpa mempertimbangkan tindak kejahatannya di bumi. Tapi kebenaran berkata lain, tidak semua diterima masuk karena ada sistem penyaringan di dalam sorga. Dalam Wahyu 20 ayat yang ke-15 tertulis, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Membaca pasal 20 dari kitab Wahyu ini, kita akan menemukan bahwa ada beberapa kitab catatan di sorga. Yang pertama adalah kitab kehidupan, dan yang lainnya adalah kitab-kitab yang tidak disebutkan namanya. Tapi dapat dipastikan bahwa kitab-kitab lain itu adalah kitab yang memuat catatan tentang perbuatan jahat manusia selama hidup di bumi ini. Di sini dikatakan bahwa yang tidak ditemukan namanya tercatat dalam kitab kehidupan akan dilempar ke lautan api. Sungguh suatu hal yang sangat mengerikan dan tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Kita semua tentu ingin masuk ke dalam sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya ada dua tipe orang yang bisa masuk ke sorga. Pertama adalah orang yang suci dan tidak berdosa. Tipe yang kedua adalah orang yang diampuni dosanya. Untuk masuk golongan tipe pertama, kita tidak akan mampu dan karenanya kita menjadi calon yang akan dilempar ke neraka. Tapi kita patut bersyukur saudara, karena ada tipe yang kedua, yaitu orang yang diampuni dosanya. Bagaimana caranya kita dapat pengampunan dosa? Adalah melalui iman pada karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib. Iman kita pada kasih dan karya penebusannya membuat kita diampuni dan diselamatkan serta dianugerahi kehidupan yang kekal.
Nama saudara dan saya tercatat di sorga karena kasih anugerah yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita terlena karena nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Sebab setiap kita yang sudah percaya harus setia dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan selama kita ada di bumi ini. Hargailah pengampunan dan anugerahnya dengan hidup seturut kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan, dan tidak ada yang dapat menghapuskan nama kita dari kitab kehidupan kecuali Tuhan sendiri. Tapi Tuhan tidak akan menghapus nama kita asalkan kita senantiasa setia. Dalam Wahyu 3 ayat 5 tertulis, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, setialah selalu dalam mengasihi dan mentaati Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita di bumi ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami diajar untuk selalu setia, hidup dalam ketaatan dan mengasihi Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Karya pengorbanan-Mu telah mengampuni dan menebus kami, sehingga kami layak untuk masuk kerajaan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur karena nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan, sungguh bukan karena perbuatan baik kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami agar kami senantiasa bertindak dan berlaku seturut dengan kehendak-Mu. Kembali kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar Tuhan menjamah yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat kepada yang berputus asa, dan memberikan jalan keluar bagi yang sedang dalam masalah persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, berkat dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.